Halo, selamat datang teman-teman di channel Belajar Bareng-Bareng, channel berbagi informasi dan pembahasan soal. Kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman buat kita diskusi bareng terkait soal simulasi SNBT subtes pemahaman bacaan dan menulis tahun 2024. Buat teman-teman yang lagi nyiapin SNBT tahun 2025, nggak ada salahnya nih kalian ikutan nimbrung bareng atau bisa juga cobain soalnya di laman yang udah aku sematin di bawah ya, atau kalian bisa searching aja dengan mengetik kata kunci framework SNPMB seperti itu. Gak usah berlama-lama lagi, aku bakalan ngajakin teman-teman buat ke soal yang nomor 1. Di sini yang ditanyakan itu adalah penulisan kata yang salah. Berarti kalau yang ditanyakan penulisan kata yang salah, itu kita cari kata yang tidak baku ya, teman-teman ya. Kata yang tidak baku. Berarti intinya kita harus eliminasi atau coret kata-kata yang baku alias kata yang udah sesuai dengan EYD maupun KBBI. Kita cek dari masing-masing nomor. Nah, yang nomor pertama di sini, teman-teman, itu apakah ada kata yang tidak bakunya? Ternyata sudah baku semua ya, terutama kata olahraga ini di sini sudah baku, memang penulisannya digabung. Lalu berarti satu tidak ada nih. Lalu yang kedua nih teman-teman, oleh karena itu sepak bola juga tidak hanya diminati oleh kalangan pria tetapi juga wanita. Berarti ini yang tidak baku yang mana nih teman-teman? Yes, yang tidak baku itu adalah sepak bola. Seharusnya kalau sepak bola itu penulisannya kayak mana nih teman-teman nih? Iya, penulisannya terpisah menjadi sepak bola. Seperti itu ya, tidak digabung. Sama kayak terima kasih. Terima kasih itu kan juga dipisah ya, teman-teman. Lalu kita lihat yang nomor 3 sama nomor 4. Karena nomor 3 sama nomor 4 itu punya teori yang sama di dalam kaidah kebahasaan ya. Nah, yang nomor 3 sama nomor 4 ada kata ekstrakurikuler sama antar siswa yang emang sudah baku. Kalau di EYD kalian bisa lihat itu masuk ke dalam teori dari bentuk terikat ya, bentuk terikat. Jadi bentuk terikat itu adalah daftar kata yang dia selalu diikat oleh kata lainnya. Istilahnya kata ekstra sama antar ini tuh nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya, nggak bisa berdiri sendiri alias dia selalu butuh temen. Nah di EYD itu punya daftarnya sendiri, ini tidak bisa berdiri sendiri di sini ya, tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu disebutnya dengan bentuk terikat. Yes, di sini ya disebutnya dengan bentuk terikat. Oke. Terus berikutnya kita lihat yang nomor 5. Yang nomor 5 menurut teman-teman kata yang sudah baku itu yang mana? Yes, benar banget. Kata yang sudah baku itu adalah kata kerjasama. Dan untuk kata-kata yang lain secara penulisan juga sudah baku. Sehingga jawaban yang benar dari kalimat atau pertanyaan nomor 1 itu adalah nomor 2. Seperti itu. Berikutnya kita langsung ke soal nomor 2. Di sini kita fokus ke kalimat 5 ya, teman-teman ya. Kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya bagaimana nih? Ini ya, berarti kalimat 5. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Berarti di sini kita lihat teman-teman berkaitan dengan apa tuh? Berkaitan dengan teori kalimat efektif. Benar banget ya, kalimat efektif. Masih ingat nggak syarat kalimat efektif itu apa? Syaratnya adalah minimal ya teman-teman,
minimal itu punya subjek sama predikat ya. Minimal punya subjek sama predikat. Ini minimal banget. Berarti untuk polanya bisa apa saja. Jadi polanya bisa SP, SPO, SPPL maupun SPO keterangan dan sebagainya. Di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nomor 5 ini itu nggak punya predikat ya. Jadi di sini kesalahannya kalimat 5 ini itu nggak punya predikat seperti itu. Sehingga perlu kita perbaiki supaya kalimat itu punya predikat gitu. Karena kan wajib ya hukumnya ada subjek sama predikat di dalam kalimat efektif. Jadi jawabannya seperti ini, teman-teman ya. Kita langsung lihat jawabannya di bagian sini. Di sini. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini kalau kalian pikir-pikir dia menduduki fungsi apa nih, teman-teman? Yuk, dia jadi apa nih? Jadi fungsi subjek. Benar banget. Ini subjek. Nah, kalau erat kaitannya itu bukan predikat ya, teman-teman. Sehingga perlu kita perbaiki menjadi berkaitan erat. Berkaitan erat itu artinya kan memiliki kaitan. Nah, memiliki kaitan itu masuk ke dalam kata kerja. Tapi yang perlu diingat, nggak semua predikat itu berupa kata kerja. Berarti ini ya, berkaitan erat itu predikat. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B, diganti dengan berkaitan erat. Kalau kita lihat yang A, dibiarkan saja, berarti itu salah ya teman-teman ya. Salah karena nggak punya predikat, tetap aja. Lalu kita lihat yang C, diganti dengan berhubungan. Nah, kalau berhubungan di sini salah karena dia akan mengubah makna. Ya maknanya beda ya, kayak gitu. Didahului dengan kata sangat. Ini sama, salah karena justru akan beda makna. Gitu. Lalu sama juga dengan yang terakhir, dihilangkan kata kaitannya. Kalau kita masukkan ke sini ya, ke maksud kalimatnya pendidikan karakter, kaitannya dengan pendidikan moral justru terjadi perubahan makna gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Gimana? Udah paham? Yuk. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Ini masih berkaitan banget sama kalimat efektif ya, teman-teman ya. Kali ini yang ditanyakan itu kalimat 2 di sini. Kalimat 2 perlu disempurnakan. Berarti ada kesalahan ya di kalimat tersebut sehingga perlu disempurnakan, perlu diperbaikin gitu. Pendidikan karakter di sini, pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan berkembangnya karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Sebelum menjawab, nomor 2 ini itu berkaitan banget sama teori dari kalimat efektif ya, teman-teman ya. Berkaitan banget sama teori dari kalimat efektif yang berhubungan sama kesejajaran bentuk di sini. Berkaitan dengan kesejajaran bentuk. Syaratnya bagaimana nih, teman-teman? Dari kesejajaran bentuk ini, syaratnya kelas kata yang digunakan ya, kelas katanya sama. Sejajar itu artinya sama ya, teman-teman. Dan juga imbuhannya sama. Jadi pastiin yang nomor 1 itu kelas katanya sama dulu, baru imbuhannya. Nah, kalau kalian lihat di kalimat nomor 2 di sini, teman-teman, adakah
kelas kata atau imbuhan yang tidak sama. Apakah kalian menemukannya? Oke. Ada di, benar banget. Ya, di sini ya, teman-teman. Ada di bagian yang ini yang kurang tepat. Untuk mendidik dan berkembangnya. Jadi di sini ada perbedaan kelas kata, teman-teman. Kalau mendidik ya, teman-teman, mendidik itu adalah kelas kata apa nih? Mendidik adalah kelas kata verba, sedangkan berkembangnya itu adalah kelas kata nomina. Benar banget. Ini kelas kata nomina, sehingga perlu diperbaikin menjadi yang B, teman-teman. Mengganti kata berkembangnya dengan mengembangkan. Jadi kalau aku tulis kembali kalimatnya itu kayak gini, teman-teman. Titik, 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 aku singkat ya. Untuk mendidik dan mengembangkan. Berarti sama-sama apa? Sama-sama kata kerja atau verba gitu ya. Mendidik dan mengembangkan gitu, sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Terus kita lihat untuk yang A, mengganti kata adalah dengan yaitu. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja. Enggak ya, teman-teman. Jadi kalau adalah ini kalian ilangin, justru kalimatnya jadi nggak efektif karena adalah di situ berfungsi sebagai predikat. Nah, di sini ya sudah tepat. Berfungsi sebagai predikat. Nah, jenis dari adalah ini termasuk ke dalam verba copula. Lalu kita lihat yang C, menghilangkan kata untuk. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja mendidik dan berkembangnya karakter. Jelas kurang tepat ya, karena kesalahannya itu karena bentuknya yang nggak sejajar. Untuk di sini itu menerangkan fungsi keterangan, dan fungsi keterangan memang ditandai dengan adanya konjungsi. Nah, untuk itu kan masuknya ke dalam konjungsi ya, teman-teman. Menambah kata dapat setelah kata sehingga. Nah, ini tidak perlu, teman-teman, karena itu nanti akan mengubah makna ya, teman-teman ya. Mengubah makna jadi beda makna. Dan yang terakhir, menambah kata sendiri setelah kata lingkungannya. Nah, ini tambah jadinya boros ya, teman-teman. Kok bisa boros? Karena yuk kita perhatikan dari maksud kalimatnya ya di sini ya. Dari maksud kalimatnya kan ada keterangan mendidik dan mengembangkan karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi. Nah, ini ya. Pribadi yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ada kata dirinya itu merujuk kepada pribadi. Jadi di sini teman-teman. Ininya di sini itu mengarah ya, mengarah ke pribadi. Kalau semisal teman-teman, nah di sini ya, ini kurang ke atas. Nah, ini mengarah ke pribadi. Bentar. Nah, kalau semisal teman-teman kasih sendiri, itu akan terjadi pengulangan kata. Jatuhnya nggak efektif karena salah satu ciri kalimat efektif yaitu hemat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Seperti itu. Nah, udah segitu dulu ya pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mau diskusi soal-soal SNBT bareng-bareng lagi, silakan komen di kolom bawah ya. Sampai jumpa lagi bersama channel Belajar Bareng-Bareng. Terima kasih, teman-teman.